Shalom, saudara yang diberkati Tuhan, kita bersyukur bersama di hari ini untuk penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita akan beribadah kepadanya. Mari kita mulaikan persekutuan ibadah kita dengan mengangkat pujian Kidung Jemaat 367, Padamu Tuhan dan Allahku. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus, ini kami anak-anak-Mu datang mengucap syukur kepadamu. Kami dihentar menikmati perjalanan hidup di hari yang baru ini, dan kami akan beribadah kepadamu, belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami memohon tuntunan Tuhan menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita membaca Alkitab dalam kitab Markus pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-36 sampai ayatnya yang ke-37. Firman Tuhan berkata demikian, "Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?" Saudaraku yang diberkati Tuhan, demikian bacaan firman di hari ini, dan tema perenungan kita, nyawa lebih berharga daripada harta. Banyak orang berlomba-lomba mengejar harta duniawi. Hal ini wajar, karena harta dipandang penting, dapat memenuhi kebutuhan pokok manusia, kebutuhan sandang, pangan, dan papan, dan dapat menunjang segala aktivitas tugas manusia. Namun, dalam hidup kekristenan, hidup beriman kita kepada Tuhan Yesus, harta duniawi bukanlah sesuatu hal yang paling penting, karena tidak selamanya kita manusia berada di dunia ini. Hal yang paling penting adalah memperoleh kehidupan yang kekal. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dengan jelas Yesus mengungkapkan pengajarannya kepada para murid bahwa apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Dalam Alkitab bahasa Manado mengatakan, apa DP untung kalau satu orang dapat semua tu harta dunia, mar dia nyandak dapat tu hidup kekal. Soalnya ada yang dia boleh mau kasih for setukar supaya dia boleh dapat tu hidup kekal. Nyanda ada toh. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, konteks bagian bacaan firman ini, Yesus mau mengarahkan pandangan hidup para murid untuk mengejar apa yang lebih penting, apa yang lebih berharga dan bernilai di hidup ini. Memang, mengejar harta duniawi itu penting, tapi yang lebih penting, yang lebih utama adalah mengejar kehidupan kekal. Sebab apa gunanya? Orang punya banyak harta. Pada akhirnya harta yang kita kejar tak mampu membawa kita pada hidup yang kekal. Harta yang kita kejar tidak dapat menjamin nyawa kita. Harta duniawi hanya dapat dinikmati di dunia ini, tidak kekal dan abadi dalam hidup umat Tuhan.
Nah, saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, firman Tuhan kita di hari ini mengingatkan kita untuk mari bersama kita mengejar apa yang berguna dan bermanfaat, yang mendatangkan hidup yang kekal. Benar, ketika kita ada di dunia ini, kita butuh harta duniawi. Tapi jangan sampai kita gagal fokus, karena hidup di dunia hanya sementara. Tidak selamanya kita ada di dunia ini. Kita harus mengimbangi apa yang layak untuk diprioritaskan dalam hidup ini. Kalau kejar harta duniawi, mari kejar pada taraf sewajarnya saja. Jangan sampai lupa diri, terlalu fokus pada harta duniawi, pada akhirnya lupa pada tujuan hidup memperoleh harta sorgawi. Ingat, segala harta yang kita miliki tak dapat menuntun kita memperoleh hidup kekal. Karena itu, ini saatnya kita mulai mengimbangi fokus dan tujuan hidup kita, agar ketika kita ada di dunia ini, kita nikmati segala yang layak untuk dinikmati, dan pada akhirnya kita pun menikmati hidup kekal bersama Bapa di sorga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman di hari ini, mengajarkan kami untuk kami memprioritaskan perjalanan hidup kami menuju pada hidup yang kekal. Bantu dan tolonglah kami Tuhan, supaya kami tidak gagal fokus hanya mengejar hal-hal duniawi saja, tapi kami mengejar pada hal-hal yang mendatangkan berkat dan keselamatan dalam hidup ini. Apa yang mau kami kerjakan Tuhan dalam segala aktivitas di hari ini, apa yang mau kami rindukan, semua kami mau persembahkan dalam tangan-Mu, biar Engkau yang berkehendak menyatakan semuanya dalam hidup kami. Perjalanan hidup pribadi, keluarga, persekutuan umat Tuhan, bangsa negara kami persembahkan dalam tangan Tuhan. Biar kehendak Tuhan yang jadi dan bukan kehendak kami. Ini kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajari kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, demikian ibadah di saat ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati dan menyertai kita sekalian. Shalom.